Berdoa dimulai. Ya Tuhan, berikanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Ayo namuk name. Tahukah kamu apa itu musamus? Musamus, begitulah masyarakat Merauke biasa menyebutnya. Musamus terbentuk dari bahan rumput kering, tanah, dan air liur rayap sebagai pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut yang menjulang tinggi ke atas permukaan tanah. Mahakarya alam Merauke ini adalah sarang dari hewan rayap jenis Macrothermes sp. Tahukah kamu apa itu rayap? Rayap adalah hama yang membutuhkan kelembaban tinggi untuk dapat bertahan hidup. Jenis rayap di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kategori ekologis sesuai kebiasaan bersarang dan makan mereka. Yaitu yang pertama ada rayap tanah. Yang kedua ada rayap kayu kering. Dan yang ketiga ada rayap kayu basah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rayap tanah. Rayap tanah adalah serangga sosial yang hidup dalam sebuah koloni atau kelompok yang terdiri dari banyak individu. Rayap tanah harus berada di dekat sumber kelembaban untuk dapat bertahan hidup. Mereka akan membangun sarang di dekat tanah di mana mereka dapat dengan mudah memperoleh kelembaban dari tanah. Lalu, bagaimana proses pertumbuhan rayap? Yuk kita cari tahu. Secara umum, rayap terbentuk dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimfa muda. Selanjutnya, nimfa muda akan berkembang menjadi nimfa dewasa dan nimfa dewasa akan berkembang menjadi kasta atau tingkatan koloni dalam rayap. Lalu, apa saja tingkatan koloni dalam rayap? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kasta atau tingkatan koloni dalam rayap dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Ratu dan Raja Rayap. Ratu dan Raja Rayap berfungsi sebagai pemberi kehidupan koloni dengan cara bereproduksi. Mereka akan memulai hidupnya sebagai laron atau rayap bersayap dan melepaskan sayapnya untuk mencari tempat bersarang. Mereka akan merawat anak-anak mereka hingga mampu mengambil alih tugas di koloni. Kasta rayap selanjutnya adalah rayap pekerja. Rayap pekerja memiliki jumlah terbanyak di dalam koloni rayap. Rayap pekerja akan melakukan segalanya kecuali mempertahankan koloni dan bereproduksi. Misalnya seperti memberikan makanan dan merawat koloni. Kemudian membuat sarang dan menggali terowongan. Kasta rayap berikutnya ada rayap prajurit. Rayap prajurit bertugas untuk mempertahankan koloni terhadap serangan musuh atau predator seperti semut. Kasta rayap satu ini dilengkapi dengan rahang yang besar dan cairan yang lengket atau semprotan kimia dalam melakukan pertahanan diri. Kasta rayap berikutnya adalah alate atau lebih dikenal dengan laron atau rayap bersayap. Rayap bersayap ini merupakan ratu atau raja rayap di masa depan yang bertugas untuk keluar dari sarangnya dan mendirikan koloni baru. Laron jantan dan laron betina biasanya berpasangan
dan mencari lingkungan yang ideal untuk bereproduksi. Karena bentuknya yang mirip, laron sering disebut sebagai semut terbang loh. Di Indonesia ada begitu banyak spesies rayap loh. Salah satunya adalah rayap jenis Macrothermes sp yang hanya ada di ujung timur Indonesia, tepatnya di kota Merauke. Akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang rayap si pekerja keras. Masih ingat apakah itu rayap? Iya, rayap adalah hama yang membutuhkan kelembaban tinggi untuk dapat bertahan hidup. Jenis rayap di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori sesuai kebiasaan bersarang dan makan mereka. Yang pertama, ada apa? Iya, ada rayap tanah. Kemudian yang kedua ada rayap kayu garing, dan yang ketiga ada rayap kayu basah. Kemudian, bagaimana cara rayap bertumbuh? Iya, jadi rayap bertumbuh mulai dari telur, kemudian telur akan berkembang menjadi nimfa muda, selanjutnya nimfa muda akan berkembang menjadi dewasa. Dan setelah itu nimfa dewasa akan berkembang menjadi kasta dalam rayap. Lalu apa saja kasta dalam rayap? Iya, jadi kasta dalam rayap dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ratu dan raja rayap. Kemudian yang kedua ada rayap pekerja. Yang ketiga ada rayap prajurit. Dan yang keempat ada rayap bersayap. Nah, namun Namek, untuk dapat melihat rumah rayap yang istimewa yang dibuat oleh rayap jenis Macrothermes sp, kalian bisa mengunjungi tempat wisata 1000 Musamus yang terletak di kota Merauke. Kalian akan disuguhkan pemandangan rumah rayap yang disebut Musamus yang menjulang tinggi ke atas permukaan tanah. Jangan lihat badanku, kecil tubuhku, namun karyaku besar mencapai cakrawala. Begitulah kira-kira rayap dalam gotong royong membangun sarangnya. Baik Namuk-Namek, cukup sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas berkah dan bimbingan-Mu pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kami dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.